Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Semoga di pagi hari ini semua anak kami secara khusus kelas 10 IPA sehat semuanya tanpa kekurangan apapun, dan kiranya semua rencana dan harapan kita dapat terwujud. Bertemu lagi dengan Bapak yaitu untuk MTKP ya di pagi hari ini, di mana materinya adalah sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu fungsi atau pemetaan, di mana tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah agar anak kami paham yang mana itu domain ya, yang mana itu range ya, dan yang mana itu kodomain. Tujuannya itu agar anak kami bisa paham dan bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan fungsi. Baik, kita lanjut. Fungsi atau pemetaan, minggu yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan bahwa ada fungsi, ada relasi, ya. Relasi sudah ada artinya, fungsi juga sudah ada artinya. Dan Bapak harap mengenai fungsi itu sudah paham ya. Oke. Baik. Untuk fungsi sering dibuat seperti ini, fungsi f seperti ini, fungsi f dari A memetakan ke B. Atau kalau kita buat dia rumusnya, rumus fungsinya, atau sering dibuat di sini FA sama dengan B. Contoh di sini kita buat ya. Contoh F X memetakan 2X tambah 1. Jika kita ubah dia ke dalam bentuk rumus, maka ini Fx sama dengan 2X tambah 1. Ini dia. Ya. Jadi kalau kita buat di sini X sama dengan 0, maka kita dapat di sini F0 sama dengan, kita ganti, berarti 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 0 adalah 0 tambah 1 berarti 1. Maka kita buat di sini X-nya tadi kan 0,1. Kemudian kita buat lagi X sama dengan 1. Maka F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka kita buat di sini X-nya tadi 1, 1,3. Kemudian kita buat lagi X-nya sama dengan 2. Maka F2-nya sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi kita dapat di sini X-nya tadi kan 2, 2,5. Kemudian kita buat lagi X sama dengan 3. Maka kita dapat di sini F3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1 berarti 2 kali 3 6 tambah 1 7. Maka kita dapat di sini X-nya tadi 3,7. Jika kita buat ini ke dalam diagram ya, ke dalam diagram, maka bisa kita buat seperti ini ya. Diagram panah ya. Ini kita katakan X ya. Sedangkan ini kita katakan Fx-nya. Maka X-nya kita buat di sini 0 1 2 3. Jadi kita buat di sini 0 ya. Kita buat 0 1 2 3. Kemudian kita buat di sini hasilnya ya. 1357 ini. 1357. 1357. Maka kita lihat tadi 0,1. Ini 0 ke 1. Kemudian 1 ke 3. Kemudian 2 ke 5. Kemudian 3 ke 7. Pertanyaannya, apakah ini sebuah fungsi? Ingat apa definisi fungsi? Definisi fungsi adalah suatu aturan
yang memasangkan setiap anggota A, ya. Setiap anggota A, bisa saja nih kita katakan A, ini B. Setiap anggota A dengan tepat satu di anggota B. Kita lihat di sini, semua anggota A di sini mempunyai pasangan di B sebanyak satu. Maka ini adalah termasuk fungsi, ya. Tadi seperti tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana cara kita mengetahui domain, kodomain, dan range. Dari gambar ini bisa kita tuliskan di sini yang mana domain, ya. Ya, domain itu adalah daerah asalnya, ya. Daerah asal itu adalah X, ya, atau A. Maka domainnya ini bisa kita lihat di sini. Domain atau sering dikatakan di sini daerah asal, ya. Daerah asalnya. Maka di sini bisa kita lihat untuk daerah asalnya berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Sedangkan yang kedua ada kodomain. Ya. Kodomain itu sering dikatakan dengan daerah kawan. Daerah kawannya. Maka di sini kita lihat kodomainnya adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian ada yang dikatakan dengan range, atau sering dikatakan ini dengan daerah hasil. Daerah hasil itu, maka di sini kalau daerah hasil itu adalah bagian dari kodomain yang mempunyai pasangan, ya. Bagian dari kodomain yang ada pasangannya. Ini semua ini ada pasangannya di domain. Maka berarti ring-nya kita buat di sini, ring-nya tetap sama, ya. 1, 3, 5, 7. Maka dari sini sudah bisa kita pahami, ya, tadi bahwa domain itu adalah daerah asal ini, sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan, dan ring itu adalah daerah hasil. Selanjutnya kita buat lagi contoh. Tentukanlah daerah asal dari yang pertama fx sama dengan 2x kurang 1. Jadi kita hanya mau menentukan daerah asalnya. Pertanyaannya, ada enggak kalau kita buat di sini x atau sebarang nilai x yang hasilnya bukan real, ya? Kalau kita coba-coba di sini mulai dari 0 atau mulai dari minus, tetap daerahnya atau hasilnya adalah real, ya. Maka contoh kita buatnya di sini, ya. Kalau misalnya x sama dengan 0, berarti hasilnya kita buat f0-nya sama dengan, kita buat di sini 2 dikali 0 dikurang 1. Maka hasilnya 0 dikurang 1 hasilnya adalah min 1, ya kan? Kemudian kita buat lagi, terserah bilangannya, bebas. Kalau kita buat misalnya di sini minus 5, ya. F minus 5 sama dengan 2 dikali minus 5 dikurang 1 sama dengan 2 dikali minus 5 itu adalah minus 10. Kemudian kurang 1, maka hasilnya adalah min 11. Jadi ketika kita masukkan, ini kan ini daerah asal ini, dan ini daerah hasil, ya. Min 1 dan min 11 ini daerah hasil. Maka ketika kita buat sebuah bilangan real yang bebas kita buat nilainya, tetap hasilnya ada, ya. Maka sesuai dengan pertanyaan, tentukanlah daerah asal dari fx sama dengan 2x kurang 1. Maka jawabannya di sini kita buat domainnya. Domain itu atau daerah asalnya adalah, bisa kita buat di sini domain f sama dengan, atau domain f sama dengan himpunan, ya. Karena kita coba tadi berapapun x-nya, kita buat hasilnya selalu ada. Berarti domain f-nya adalah himpunan x, di mana
X elemen bilangan real. Kenapa Pak domain X-nya X elemen bilangan real? Karena semua bilangan ketika kita masukkan X-nya, berapapun nilai X-nya, hasilnya selalu ada. Maka kita simpulkan domain F-nya adalah setiap kita masukkan X, berapapun bilangannya, hasilnya selalu real ya. Maka kita buat di sini domain F-nya adalah X, di mana X elemen bilangan real. Contoh yang kedua, kita buat lagi Fx sama dengan 3 per, kita buat di sini 2x kurang 4 ya. Kita mau menentukan daerah asalnya. Ingat bahwa kalau kita buat di sini, kalau dia pecahan, maka harus kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya kan 2x kurang 4. Coba kalau kita buat di sini ya, kita coba di sini x sama dengan 2 ya. Fx-nya atau F2 kita buat ya. F2 sama dengan 3 per 2 dikali 2 dikurang 4, maka sama dengan 3 per 2 kali 2 4, 4 kurang 4. Di sini 4 kurang 4 sama dengan 3 per 0 ya. 3 per 0 ini, 3 dibagi 0 itu berapa? Ayo, 3 dibagi 0. Jadi 3 dibagi 0 itu adalah berapa? 3 dibagi 0? 3 dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena dia tidak terjadi pembagian. Jadi kalau kita buat misalnya lagi X sama dengan 1, berarti di sini F1 sama dengan 3 per, kalau kita buat di sini 2 kali 1 dikurang 4 sama dengan, maka kita dapat di sini 3 per 2 kali 1 2 dikurang 4, maka hasilnya adalah 3 per min 2 ya. Maka kita lihat ketika X-nya sama dengan 1, hasilnya ada. Ketika X-nya sama dengan 2, hasilnya tidak terdefinisi ya. Hasilnya tidak terdefinisi, maka yang ditanyakan tadi domainnya. Jadi karena X sama dengan 2, hasilnya tidak ada, maka harus kita batasi. Jadi kita buat domain F di sini sama dengan X-nya tidak boleh 2 ya. X-nya tidak boleh 2, berarti kita buat X di mana X tidak sama dengan 2. X elemen bilangan real. Jadi kita batasi. Jadi selain 2 bisa nggak? Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi kalau dia 2 itu tidak bisa. Kenapa 2 tidak bisa? Buktinya nih. Hasilnya tidak terdefinisi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mencari X sama dengan 2 itu tidak bisa? Caranya kita buat ini. Kan penyebutnya tadi kita buat di sini. Penyebut. Kita lihat di sini 2x kurang 4. Jadi kita buat di sini 2x kurang 4 tidak sama dengan 0. Maka di sini 2x sama dengan min 4, kalau pindah ke kanan 4. X sama dengan X tidak sama dengan 4 per 2. X tidak sama dengan 2. Seperti itu caranya kita mau mencari yang ini ya. Untuk yang ketiga di sini Fx sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 6. Maka catatannya ya, karena kita mau mencari daerah asalnya, catatannya bahwa nilai akar, apabila nanti nilai akarnya negatif, maka hasil akarnya imajiner dia. Imajiner dia, jadi hasilnya tidak ada. Maka berapakah nilai X itu agar hasilnya real ya? Berapakah nilai X-nya agar hasilnya real? Jadi kalau kita lihat akar X kuadrat dikurang 16, maka ini tidak boleh dia negatif. Jadi harus kita buat di sini X kuadrat dikurang 16 harus lebih besar dari 0.
ya. Atau bisa kita buat di sini harus lebih besar sama dengan 0 karena akar 0 memang ada. Jadi kita buat di sini x kuadrat kurang 16 harus lebih besar sama dengan 0, ya. Jadi masih ingat kan pembelajaran di SMP? Ini bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan, ya. Ini kita ubah dulu ke tanda sama dengan x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Maka di sini kita buat berapa dikali berapa yang hasil kalinya negatif 16. Jika dijumlah hasilnya 0, maka bisa kita buat di sini x kurang 4 x tambah 4 sama dengan 0. Maka di sini kita dapat x kurang 4 sama dengan 0, kemudian x tambah 4 sama dengan 0. Negatif 4 pindah menjadi positif berarti 4. Kemudian positif 4 pindah menjadi negatif berarti negatif 4, ya. Maka kita buat di sini x-nya 4 dan negatif 4. Kita buat garis bilangan di sini, ya. Garis bilangannya di sini 4, negatif 4, di sini 4. Maka kita uji bilangan yang paling kecil daripada negatif 4, negatif 5. Jadi kita buat x sama dengan negatif 5. Maka kita buat di sini x negatif 5, kita buat dia ke sini, ya. Jadi negatif 5 pangkat 2 dikurang 16. Negatif 5 pangkat 2 itu kan 25 dikurang 16 sama dengan di sini 25 dikurang 16 berarti 9. 9 itu kan positif. Maka tadi kan bilangannya kita ambil yang lebih kecil dari negatif 4, berarti di sini positif, ya. Kemudian kita buat lagi bilangan di antara negatif 4 dan 4 itu adalah 0. Maka kita buat, masukkan x-nya 0, 0 pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0 pangkat 2 itu 0 dikurang 16 sama dengan, berarti di sini negatif 16. Negatif 16 itu kita buat aja tanda negatif. Ini negatif. Kemudian kita lanjut lagi, x-nya sama dengan yang di atas 4. Kita ambil 5. Maka 5 pangkat 2 dikurang 16 itu sama dengan 25 dikurang 16. Hasilnya adalah 9. Positif. Maka karena kita mau mengambil daerah yang lebih besar dari 0 atau yang positif, berarti ini dia, ya. Jadi dari sini bisa kita tentukan bahwa domain f-nya adalah x, di mana x ke kiri dia berarti dia lebih kecil dari negatif 4, kemudian atau x ke kanan lebih besar sama dengan 4, baru kita isi syaratnya x elemen bilangan real, ya. Maka inilah domainnya, domain daripada fx sama dengan x kuadrat dikurang 16. Maka Bapak harap dengan contoh yang sudah Bapak buat, anak kami sudah bisa menentukan yang mana domainnya atau bagaimana cara menentukan domain dari suatu fungsi. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi kalau ada nanti anak kami yang kurang paham ketika nanti Bapak berikan soal, maka bisa langsung bertanya ke Bapak. Demikian saja pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.